Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Mari dengar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15, di bawah judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Mari berdoa sebelum dengar firman Tuhan bersama. Kita berdoa. Hati kami siap ya Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ubah hidup kami seturut yang Tuhan mau. Buat hidup kami begitu indah bagi Tuhan melewati kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang berbicara urapi, berkati kami setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya beri tema khusus, yaitu mengisi hidup sepenuhnya bersama Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, seandainya kepada kita disuguhkan 2 gelas minuman, gelas yang pertama diisi air putih atau air mineral, putih tawar, dan air yang kedua air yang manis, air yang enak, namun ditambah pemanis buatan, pewarna buatan, dan ditambah juga bahan pengawet. Kira-kira mana yang kita pilih? Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, berdasarkan pandangan mata, mungkin air di dalam 2 gelas tersebut sangat simpel untuk dipilih. Bagi yang peduli dengan hidup sehat, pasti memilih untuk memperbanyak minum air putih atau air mineral. Tapi bagi yang masa bodoh, hidup itu mungkin dipikir cuma sekali, toh hidup cuma sekali. Selama kita hidup di dunia ini, jadi nikmati saja. Bagi kita sekalian, berhak untuk memilih apa yang kita kehendaki sesuai selera kita. Saya tidak menghakimi pilihan ataupun pola hidup kita, karena setiap orang berhak untuk memilih apa yang terbaik untuk kehidupannya. Namun setiap orang yang memilih atas hidupnya juga akan menanggung setiap risiko di atas setiap pilihannya. Nah, namun saya hanya mengingatkan bahwa hati-hati dalam mengisi hidup. Benar atau salah cara kita dalam mengisi hidup, memang kita yang tanggung resikonya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah orang-orang yang mengisi hidupnya penuh dengan kuasa Tuhan, mengisi hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, akan sangat berbeda dengan orang-orang yang mengisi hidupnya dengan cara duniawi. Pertama, hidup penuh di dalam Tuhan artinya orang yang tetap hidup dalam Tuhan apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan, dan senantiasa tetap teguh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah berakar dalam Tuhan, memiliki pondasi iman yang kokoh. Orang yang tidak mudah dibuai, dirayu dengan hal-hal yang menggiurkan, tetapi ujung-ujungnya kosong, hampa, frustasi, bahkan hancur. Yang ketiga, orang yang hidup penuh di dalam Tuhan adalah orang yang mau dibangun di dalam Tuhan. Orang yang mau dibentuk dalam Tuhan. Orang yang mau berproses, walaupun mungkin bahkan terkadang proses yang dialami tidak selalu menyenangkan, tidak selalu terasa menguntungkan, dan tidak selalu enak, tapi hasil prosesnya jelas. Selanjutnya adalah orang yang hidup penuh di dalam Tuhan adalah orang yang semakin teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, memiliki komitmen yang kokoh dalam Tuhan. Karena sebenarnya dunia punya banyak cara mendiskriminasi orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan.
Tetapi orang yang teguh akan memandang diskriminasi sebagai motivasi untuk tampil beda bersama-sama dengan Kristus. Kemudian, orang yang hidup penuh di dalam Tuhan adalah orang yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam suka duka tetap memiliki kasih dan kemurahan Tuhan, tetap dapat menikmati anugerah Tuhan. Dan orang-orang yang memandang hidup sebagai anugerah pasti bertanggung jawab mengelola anugerah Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, sidang jemaat, saudaraku sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebenarnya ingin memperingatkan kepada kita, terkadang sifat duniawi begitu memikat, begitu manis dalam hal membujuk dan merayu, tetapi cenderung menyisakan kepahitan yang sulit sekali disembuhkan. Mari memilih dengan siapakah kita mengisi hidup. Kadang yang terlihat begitu indah, begitu manis, enak, dapat dinikmati, tapi ujung-ujungnya menyakitkan. Atau bersama Kristus yang membuat kita selalu berkemenangan. Mari kita pilih. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi orang yang tetap hidup di dalam Tuhan, memilih bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan kemudahan, tapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa Tuhan akan menyertai orang-orang yang takut akan Dia, mengasihi Dia. Biarlah kami hidup senantiasa andalkan Engkau, berakar di dalam Engkau, teguh dan kokoh di dalam Engkau, dan senantiasa bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Berkati kami Tuhan, sertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah dengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.